Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Apa maksud dan artinya? Ibnu Katsir mengatakan rahimahullah, ai liwahiduni, agar mereka mengesahkan aku, mentauhidkan aku. Dan ternyata para jemaah, kita tahu, kita sadar ketika kita beribadah kepada Allah itu ya tidaklah semulus yang kita inginkan dan kita harapkan. Ya, memang itu ujiannya. Itu ujiannya. Hukum asalnya manusia itu bertauhid. Hukum asalnya, ya, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala bertanya ketika kita berada di sulbi anak Adam, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya, itu terdapat dalam firman Allah, ya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dalam surat Al-A'raf ayat 172, ya. Wa idza akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ketika Tuhanmu, Rabbmu mengambil perjanjian kepada anak Adam ketika mereka berada di tulang sulbi anak Adam, ya, dzurriyyah mereka itu berada di duhurihim, di punggung mereka, keturunan mereka, dan Allah telah mempersaksikan atas mereka dengan bertanya, bukankah aku ini Rabb kalian? Kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Mereka menjawab, bala syahidna, betul, kami bersaksi atas itu. Ini ayat sebagai bukti bahwa apa? Sebagai dalil kita itu awalnya bertauhid. Nah, ya, kemudian kan kita diciptakan untuk bertauhid. Az-Dzurriyyat yang sering kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah, bertauhid. Ya. Makanya ibadah itu definisinya apa? Yang jami' mani yang disebut oleh Ibnu Taimiyah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahir wal batinah. Ibadah artinya adalah ismun jami', satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, baik ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Oleh sebab itu, ketika ibadah itu ya dilakukan kepada Allah, namanya tauhid. Tapi dengan cara yang tidak dicintai dan diridhoi oleh Allah, namanya bid'ah. Ketika
ibadah dilakukan oleh selain Allah, itu namanya syirik. Dan kalau sudah kepada selain Allah, sudah pasti tidak sesuai dengan yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Oleh karena itu definisi ibadah di sini adalah ismun jami'. Al-Qurtubi mengatakan al-khudu' wa tadhallul, merendahkan diri dan menghinakan diri. Ketika merendahkan diri dan menghinakan diri dilakukan untuk Allah, itulah tauhid. Ketika diperuntukkan selain Allah, itu syirik. Ketika kita merendahkan diri dan menghinakan diri kepada Allah dengan cara yang diajarkan Allah melalui Rasulnya, itulah sunnah. Tapi kalau dengan cara yang tidak dicintai oleh Allah, itu namanya bid'ah. Nah, kita hukum asalnya bertauhid, ya. Surat Al-A'raf 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama, ya, min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika Tuhan telah mengambil perjanjian, ya, kepada anak Adam, kepada keturunan Adam, ketika mereka berada duhurihim, di punggung, di tulang sulbi mereka, Allah bersaksi, mempersaksi apa mereka? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Qalu bala syahidna. Benar, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Supaya apa? Antakunu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, agar nanti kalian tidak mengatakan pada hari kiamat bahwa dalam hal ini kami lalai. Artinya tidak ada peringatan, tidak ada dakwah dan lain sebagainya. Ini sudah, ya. Nah, kemudian apa yang menjadikan kita kemudian dalam perjalanan ibadah kepada Allah ini, manusia ada yang syirik, ada yang bid'ah, ada yang sunnah tapi lalai, ada tauhid sunnah tapi apa? Banyak ghaflahnya, banyak lalai. Ya, itulah di sini ujiannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah menciptakan mati dan hidup ini untuk menguji siapa yang paling baik amal perbuatannya. Amal yang paling baik itu apa? Tauhid dan sunnah dan ittiba, ikhlas dan ittiba. Apa? Ahsanu amala. Menukil perkataan Fudail bin Iyad, Ibnu Katsir mengatakan yaitu apa? Ikhlas dan ittiba. Innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban la yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan la yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban, wal khalis an yakuna lillah was shawab an yakuna ala sunnah. Amal jika dilakukan dengan ikhlas tapi tidak shawab, ditolak, tidak diterima. Dan jika dilakukan dengan shawab tapi tidak ikhlas juga tidak terima, sampai khalis dan shawab. Khalis semata-mata karena Allah, tauhid. Shawab sesuai dengan sunnah Muhammadur Rasulullah. Ini. Nah, tapi ternyata apa? Yang satu syirik, ya. Yang satu bertauhid. Yang bertauhid sesuai dengan sunnah, yang bertauhid tidak sesuai dengan sunnah. Yang bertauhid yang sesuai dengan sunnah masih banyak belepotan, kekurangan sana sini. Nah, apa kira-kira hambatannya? Yang pasti ujian. Ya, harus kita sadari adalah musuhnya syaitan. Ya, satu setan, yang kedua nafsu. Setan itu berupa jin dan manusia yang membisikkan ke dalam dada manusia. Ya, kalau bentuk manusia bisa kita kategorikan yang bisa mengganggu hubungan kita dengan Allah Ta'ala, terutama mereka yang sudah bertauhid dan sudah dengan sunnah. Apa? Tidak lepas dari suka dan tidak suka, cinta dan benci. Kalau kita bisa menempatkan cinta dan benci sesuai dengan syariat, insya Allah nikmat, lolos hubungan dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak benar dalam meletakkan cinta dan benci, cinta anak berlebihan itu fitnah, cinta harta itu fitnah, mengganggu hubungan dengan Allah Ta'ala. Cinta pekerjaan, cinta usaha dan semuanya. Begitu pula ketika benci tidak tepat menempatkan, karena cinta dan benci ibadah kalau benar, kalau tidak mengganggu kita. Tidak suka fulan, ketemu wajahnya saya sudah
sudah mengganggu sholat. Betul? Ya, waduh ketemu fulan, waduh ketemu ini. Tadinya khusyuk, tidak jadi khusyuk. Nah itu semua harus kita selesaikan itu. Ya, kita selesaikan. Nah saya akan di dalam mukadimah ini saya sampaikan tujuan kita adalah tauhid ibadah. Hukum asal manusia bertauhid. Buktinya surat Al-A'raf ayat 172 dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bawakan di sini yaitu hadis Iyad bin Hammar. Ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, di mana Nabi bersabda, "Dzakara Nabi fi ma yarwi an Rabbi tabaraka wa ta'ala", sebagaimana Allah berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Hadis Iyad bin Hammar, riwayat Imam Muslim, yang berbunyi, "Inni khalaqtu ibadi hunafa wa annahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amarathum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana." Rawahu Muslim. Dari Iyad bin Hammar, Nabi menyebutkan sebagaimana beliau meriwayatkan dari Rabb-Nya. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku hunafa", semua itu bertauhid. Ini ya, bertauhid semuanya. Jadi hukum asal kita bertauhid. Ini. Nah, dalam perjalanan wa annahum atathumus syayatin, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka setan-setan. Fajtalathum an dinihim, dan menyesatkan, memalingkan mereka dari agama mereka. Dan setan mengharamkan kepada mereka apa yang aku halalkan. Dan setan menyuruh, memerintahkan mereka untuk menyekutukan aku yang tidak diturunkan di dalamnya bukti dan dalil sultan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Iyad bin Hammar radhiyallahu taala. Ya. Nah ini. Yang kedua, hadis apa? Imam Bukhari, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Ya, dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Yaitu bertauhid. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir dilahirkan dalam keadaan suci, ya. Suci di sini adalah yaitu bertauhid. Dan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai Yahudi dan Nasrani. Sebentar saya cari hadisnya, riwayat. Fabawahu yuhawidanihi. Hadis Abi Hurairah dan juga hadis Ibnu Abbas, ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, juga Imam Bukhari, ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi
au yunasiranihi ay yumajjisanihi. Rawahul Bukhari ya, dan Muslim dari Abi Hurairah. Ini juga hadis kedua. Yang pertama tadi hadis Iyad bin Hammar riwayat Muslim. Ya, bahwa Allah menciptakan hamba-hambanya, ini khalaqtu ibadi hunafa wa annahum atathum asyayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, ya, wa amarathum an yusyriku bi ma lam unzil bihi sultana. Ini ya, bahwa aku ciptakan hamba-hambaku itu hunafa, bertauhid. Kemudian datang kepada mereka setan menyesatkan, kemudian mengharamkan apa yang kuhalalkan dan menyuruh untuk syirik. Nah ini hadis pertama. Hadis kedua hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan yang lainnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya, fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Setiap bayi yang lahir fitrah. Apa fitrah itu? Bertauhid. Kemudian bapaknya dan ibunya, orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Berarti ya, saya ulang tadi, kita itu diperintah untuk ibadah dan sudah dikasih modal awalnya itu, kita itu ibadah tauhid. Tapi memang diberikan ujian, disampaikan musuh-musuhnya itu setan. Yang kedua nafsu. Surat Yusuf ayat 53, tolong takut salah, 53 atau 52, 53 ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Aku, kata Zulaikha, sebagaimana Allah berfirman, tidak berlepas diri dari kesalahanku, dan sesungguhnya ya, innan nafsa la ammaratum bisu. Inna di sini ada taukid namanya, ya. Wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak berlepas diri dari dosa-dosaku, dari diriku. Innan nafsa, inna ada taukid. Innan nafsa, sesungguhnya nafsu itu. Apa ada taukid? Penekanan, sehingga yang mendengarkan tidak boleh ragu lagi, yakin. Innan nafsa la ammaratum bisu. Lam sini lam taukid, lam sebagai penekan. Ammarah sirah mubalaghah dari amirah. Kalau amirah bisa sekali, kalau ammarah berkali-kali, dan kualitasnya juga tinggi, kuantitas dan kualitas. Itu apa? Nafsu. La ammaratum bisu, selalu nyuruh kepada yang buruk, ya, yang buruk. Dan juga dilepas dari nafsu tersebut posisi dan kedudukan setan, ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, musuhnya dari jin dan manusia. Setan itu bisa jin, bisa manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ba'dha zuhrufal qawli ghurura. Surat Al-An'am, ya. Untuk buka surat Al-An'am. Kalau pas kajian Afwan, usahakan bawa mushaf supaya saya buka, bisa ambil di sini, ya. Surat Al-An'am ayat 112. Ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikian kami jadikan pada setiap nabi itu musuh. Ya, dari bentuk apa? Syayatinal insi wal jin. Setan dari bentuk manusia dan jin. Nah, ini yang jadi hambatan kita itu. Ya. Nah, ketika kita terutama dengan yang manusia itu harus diberesin dan harus selalu kita minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Kalau kita bagi secara garis besar, menyikapi manusia itu cuma dua secara garis besar, suka dan tidak suka, cinta atau benci.
Kalau benar menempatkan, menyempurnakan iman, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, sempurna imannya. Tapi kalau salah dalam cinta dan benci, ganggu ibadah, yakin ya, cinta itu biasanya nggak lepas dari 3 ta juga. Cinta itu cinta wanita, cinta harta, cinta tahta. Kalau salah, ganggu sholat, ganggu ibadah, pasti. Begitu pula benci. Kalau salah juga demikian. Makanya kita harus selalu minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Dan memang itu ujiannya ya para jemaah sekalian. Diuji dengan anak-anak, diuji dengan harta, diuji dengan tahta, dengan wanita. Ketika mencari wanita, saingan sama yang lain. Wah. Ya. Udah timbul benci. Ketika cari harta, saingan sama yang lain, timbul benci. Ketika cari tahta di kantor, gesek, gosok, gasak, timbul tidak suka. Itu semua akan mengganggu. Itu harus kita waspadai. Dan memang dari apa? Muncul dari setan jenis jin dan manusia. Adapun dari jenis jin, tadi sudah jelaskan surat Al-An'am 112. Hadis Ibnu Abi Hurairah, Imam Muslim, Nabi bersabda apa? Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila ilaihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Faqalu ya Rasulullah wa iyyaka, faqala wa iyyaya, walakin a'ani Allah fa aslama wa la ya'muruni illa bi khair. Rawahu Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi? Masing-masing kalian itu telah diberi korin. Korin itu dekat, selalu menyertai. Bentuknya jin dan malaikat. Ya, jin dan malaikat. Termasuk engkau ya Rasul? Iya, termasuk saya. Tapi Allah telah menolongku sehingga korin jinku ini aslama. Ulama mengatakan aslama masuk Islam. Ada yang mengatakan aslama tunduk, sehingga korin jin pada Nabi, la ya'muruni illa bi khair, tidak menyuruh aku kecuali yang baik-baik saja. Makanya Nabi maksum, tapi jinnya maksum. Jangan macam-macam. Jin yang namanya orangnya maksum tetap tidak maksum. Kalau jin, Nabi maksum karena jinnya sudah nggak bisa apa-apa. Kalau kita meskipun namanya maksum, jinnya tetap ganggu, bisikin. Ya, yusbisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, makanya nafsu di sini antara jin dan malaikat. Oleh karena itu apa? Allah bersumpah, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi nafsu, Allah bersumpah sampai nafsu ini para jemaah. Berarti kita harus hati-hati dan waspada dengan nafsu ini. Karena Allah tidak bersumpah atas nama makhluk, kecuali makhluk itu apa? Penting. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi nafsu dan yang meluruskannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada nafsu fujur. Fujur itu dosa, keburukan. Yang bisikin ya korinnya tadi. Siapa? Syaitan bentuknya jin. Dan juga syaitan bentuk manusia. Kalau jin langsung ke jiwanya, kalau manusia pakai kuping, telinga langsung. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan dibisikkan ketakwaan, diilhami. Siapa? Malaikat. Nah di sini para jemaah. Jadi sudah diberikan perangkat semua. Ya. Kalau ditinjau dari teori analisis SWOT sudah jelas itu. Ya, strength weakness, ya, opportunity dan treatmentnya itu sudah ada semua. Kekuatan kelemahannya apa diberitahu oleh Allah Ta'ala menurunkan. Nah, menghadapi musuh berupa setan dan nafsu ini, itu harus kita sadari, ya, sehingga kita mohon ampun kepada Allah, jangan sampai kita
seperti kita doa kan dari luar dari rumah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlama au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ya menyesatkan orang lain atau disesatkan, dari ya mendolimi orang lain atau didolimi, dan dari membodoh-bodohi orang lain atau dibodoh-bodohi, dari menggelincirkan dan digelincirkan. Ya, ada orang bilang kejahatan di mana-mana, harus waspada. Ya, dan di sini masih sepihak, jadi korban. Sementara hadis ini baik pelaku maupun korban. Paham di sini para jemaah? Nah, ini harus kita pahami bersama dengan sadar. Kalau tidak sadar, itu selalu membisik kepada kita terus dan mengganggu hubungan kita dengan Allah SWT sebagai bentuk ibadah kita. Ya, kita itu diciptakan oleh Allah Taala secara fitrah bertauhid, dan kita diciptakan untuk bertauhid. Dunia semua diciptakan untuk bertauhid. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Semua itu diciptakan untuk kalian sebagai sarana untuk bertauhid. Dan kita sudah diberikan dari awal hukum asal. Tadi surah Al-A'raf 172. Alastu birabbikum? Bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu bala syahidna, benar, kami bersaksi. Tapi setelah lahir, setan membisikkan. Setannya bisa manusia, bisa jin. Tadi sudah saya sampaikan semua. Manusia ternyata tidak jauh-jauh, bisa orang tua, lingkungan. Ini para jemaah rahmati Allah. Makanya disuruh untuk nyari lingkungan yang baik, teman yang baik, teman yang soleh. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita jangan sampai menjadi pelaku dan korban tindak kriminal, karena sudah diajari doa Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au zalla au adlama au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari menyesatkan orang atau disesatkan, dari menggelincirkan orang lain atau digelincirkan, dari mendolimi orang atau didolimi, dan dari membodoh-bodohi orang atau dibodoh-bodohi. Berarti di sini apa? Pelaku dan korban kejahatan, bukan demikian? Setan mengganggu, baik jin dan manusia. Kemudian juga nafsu. Nafsu, di mana nafsu dibisiki jin, tapi diberi perangkat malaikat. Oleh karena itu kita doa kepada Allah Taala, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepadaku, kepada nafsuku ini taqwaha. Karena tadi ada takwa, ada fujur. Jangan yang fujur, takwanya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, bersihkan. Karena Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan nafsunya. Nah, ini para jemaah. Dan semua kebaikan membersihkan nafsu, semua keburukan mengotori nafsu. Nah, ini supaya apa? Kita juga tidak tertipu dan terkecoh oleh bisikan-bisikan syaitan yang bisa mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timbul yang namanya riya. Ketika tidak ada masalah, riya yang ada. Ya, timbul sum'ah, timbul kibr, sombong, ujub. Ujub itu apa? Iya, bangga diri. Ujub itu kagum pada dirinya. Ijabul mar'i ala nafsi. Kata Nabi, diantara yang merusak dan membinasakan manusia, kagum pada dirinya. Dia lihat cermin, wah hebat saya. Ya, cerminnya sholat, cerminnya zakat, cerminnya puasa, cerminnya sedekah, cerminnya zakat. Wah hebat saya, zakat saya, ini saya. Ya, akhirnya setelah hebat,
Ijab ujub ini, cari pembanding. Ini nggak ada apa-apanya ini. Sholatnya ini nggak ada apa-apanya ini. Itu namanya apa? Kiber. Siapa ini? Ya manusia lagi. Karena memang kita hidup dengan manusia. Nah kalau kita waspada itu, langsung kita segera, tidak berlama-lama dengan kondisi seperti itu. Segera, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segeralah kalian menuju pada ampunan Allah. Astagfirullah. Istighfar lagi, istighfar lagi, istighfar lagi. Begitulah para jemaah. Sehingga terasa nikmat dan dekat dengan Allah Rabbul Alamin. Ya, tapi kalau tidak, ya jangan heran kalau hanya ibadah yang kita lakukan itu hanya bersifat rutinitas, bersifat formalitas, akhirnya semuanya mentas, udah nggak ada apa-apanya, kosong. Ya, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian siapa orang yang paling rugi di dunia ini? Dia adalah orang yang tersesat dalam kehidupan dunia, tapi dia merasa sudah melakukan yang terbaik. Tentu tidak kita ingin seperti itu para jamaah. Jangan sampai kita rugi seperti itu dengan sebab banyaknya penghalang yang tidak kita rasakan. Penghalang itu secara garis besar memang dua. Satu setan, ya, setan jenis jin dan manusia. Kemudian nafsu tadi, tapi nafsu diberi perangkat. Selain fujur juga takwa. Yang membisiki fujur setan, jin. Yang membisiki takwa malaikat. Tinggal kita minta pertolongan kepada Allah. Oleh karena itu prinsip ibadah sudah kita bahas berkali-kali. Ahlussunnah wal jamaah itu apa? Lillah, fillah, wabillah, wal khawf, wal roja, wal mahabbah. Lillah karena Allah, fillah sesuai dengan tuntunan Nabi, billah minta pertolongan kepada Allah, al khauf takut khawatir tidak diterima, khawatir takut dan ada siksa Allah Ta'ala, khawatir ibadah itu kosong tidak bernilai. Roja berharap meskipun sedikit amal kita, berharap ya Allah terima ya Allah, meskipun masih belepotan dengan berbagai macam kekurangan, ya Allah terima ya Allah harapan kita. Dan kita cinta, ngaji atas dasar cinta, haji atas dasar cinta. Kalau bukan atas dasar cinta, banyak orang yang stres sudah 2 kali tertunda haji. Bukan demikian? Ya, tapi bagi yang tahu ilmu, dapat taufik, ya saya sudah berdaftar. Seharusnya tahun kemarin saya berangkat, tapi tidak berangkat. Tahun ini berangkat, tapi juga tidak berangkat. Dia ingat firman Allah dalam hadits qudsi, man hamma bihasanatin wa lam ya'malha katabahullahu indahu hasanah kamilah, muttafaqun alaih. Barang siapa yang sudah sungguh-sungguh hamma, sungguh-sungguh untuk melakukan hasanah kebaikan namun tidak terlaksana, dicatat sempurna pahalanya oleh Allah Rabbul Alamin. Nah, disinilah pentingnya ilmu, sehingga pilar-pilar, ya, celah-celah ditutup, celah yang sekiranya bisa ngobos, bisa lepas kontrol dari kita. Termasuk tadi, kita itu awalnya tauhid. Ini para jemaah, tauhid awalnya. Nah ini, baiklah, ini sebagai muqaddimah, ya, tapi sudah mau habis waktunya. Kita masuk ke kitab yang kita pelajari, yaitu Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid. Dan pembahasan kita alhamdulillah sudah hampir habis dari bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minad dunub, yaitu sampai pada, kalau kitab saya 89 halaman, ya, yaitu masail
ya, atau masalah yang ke-14. Ya betul, saya masih ingat betul ya, terakhir yang ke-13. Mudah-mudahan mukadimah tadi bisa menjadi refresh bagi kita untuk kita mengetahui medan laga, medan perang, karena memang kita diuji. Diuji kita, tapi sudah dikasih perangkat, kasih jalan, kasih tahu musuhnya siapa, kondisinya seperti apa, bagaimana menghadapi. Tinggal kita mau mencari tahu tidak serta strategi perang tadi ya. Yang ke-14, penulis mengatakan yaitu ar-rabi'atu asyarata, ta'ammulul jam'i baina kauni kullin min Isa wa Muhammadin abdayillah wa rasulaihi. Yang ke-14 dari masalah atau mungkin juga bisa fawaid faidah yang diambil dari pembahasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab Fadlul Tauhid ya. Yang 14 adalah ta'ammulul jam'i ya. Yaitu apa? Perhatian terhadap pengumpulan. Maksudnya itu apa? Coba perhatikan kumpulan yang ada antara kedudukan masing-masing di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Ini diambil dari hadis Ubadah bin Samit ya, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yang berbunyi apa? Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa Abdullah wa Rasul wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haq wan nar haq adkhalahu Allah al jannata ala ma kana minal amal. Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi ya ini bahwa Muhammad hamba Allah dan Rasulnya, dan bersaksi bahwa Isa juga hamba Allah dan Rasulnya. Kalimat yang Allah berikan kepada Maryam berupa kun fayakun, jadi Nabi Isa. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan ruh yang diberikan oleh Allah, bukan ruh bagian dari ruh Allah sehingga disebut Ruhul Kudus dan seterusnya ya. Dan bersaksi surga benar, neraka benar, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga bagaimanapun perbuatannya. Ini diambil dari hadis tersebut yang sudah berlalu pembahasannya. Nah kemudian kata beliau, ini penting untuk menjadi perhatian kita, abdai mansubun ala annahu khabaru kauni ya, bahwa abdai di sini dari kata abdaini ya, sehingga menjadi abdayillah, abdainillah, hadfu harfin nun kalau yang sudah belajar bahasa Arab ya, karena dia sebagai mudhof, dimudhofkan kepada lafzul jalalah Allah ya. Nah di sini abdayillah di sini mansub karena dia khabarnya kaun, dari kata kana yakunu kaunun, lianna kauna masdar kana, dia masdarnya kana, wa ta'malu amalaha, dan masdarnya kana ya, beramal seperti kana. Kana ada isim, ada khabar. Apa itu Ustaz? Paham? Alhamdulillah. Nggak paham ya terserah antum. Tapi mau saya bicara ini karena di sini beliau sampaikan mansubun ala annahu khabaru kauni ya, atau khabaru kaunin, lianna kauna ya masdaru kana wa ta'malu amalah. Maksudnya apa? Abdai di sini khobar ya, khobarnya kana, ada isim kana, khabar kana, karena kedudukan kaun sebagai masdarnya kana, dan masdar itu ya malu amal al fi'li, melakukan perbuatan fi'il seperti perbuatan fi'il. Nah fi'ilnya kana
ya isim kanahnya kana Muhammadun ya rasulan, nah itu ya, mansub lan. Udahlah nanti kalau begitu nanti bentuk bahasa Arab atau sudah ada. Yang belajar anak-anak Al-Mahad sini banyak. Ya Majelis Sunnah banyak, insya Allah paham mereka. Kalau nggak paham, saya suruh push up. Insya Allah paham, pasti paham insya Allah. Karena ini pelajaran awal ya. Nah kemudian wa Isa wa Muhammad isim ya ismu kaunin ya, isimnya kana. Ta'amul jam'i bain min wajahin. Perhatikan berkumpulnya antara dua sisi. Nah, ini yang perlu kita bahas ini. Ya, ini penting sekali. Karena nanti antum akan ketemu di YouTube banyak itu. Bagaimana mengatakan Sayyidina. Nah, kan gitu kan? Apakah boleh? Ada yang ekstrim, nggak boleh. Itu namanya ifrat. Ada yang kiri, tafrid. Semuanya serba boleh. Itu namanya tafrid. Lantas bagaimana? Saya bukan ulama, tapi nanti saya bawakan keterangan para ulama sekaligus dengan dalil-dalilnya. Karena ini Nabi Muhammad ini Abdullah wa Rasuluh. Satu hamba Allah, yang kedua Rasulullah. Maksudnya kalau hamba jangan diberikan hak-hak Tuhan, hak-haknya Allah. Tapi meskipun hamba, beliau menduduki ubudiyatil khassatil khassah. Ubudiyatu khassatil khassah. Karena hamba itu ada tiga. Karena sudah masuk adzan, nanti kita lanjutkan. Silakan adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Saya lupa sebelum dilanjut ummahat, akhwat, ibu-ibu yang di lantai 2 terdengar jelas tidak? Karena kemarin ada keluhan. Kalau tidak terdengar jelas, mungkin nanti bisa kasihan diperbaiki karena sudah kadung datang, sudah terlanjur ada. Tadi ada keluhan yang kajian tadi malam bukan tidak jelas, tidak terdengar sama sekali katanya. Sekarang ini jelas apa tidak? Tolong
diperiksa ya. Nah, kembali lagi dalam hadis yang dibahas di kitab ini, yaitu hadis Ubadah bin Samit tadi, bahwa Nabi Muhammad dan Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kita bicara Nabi Isa bahwa Allah Ta'ala ya bertanya kepada Nabi Isa, dalam surat Al-Maidah 116, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apa kata Allah? Ya, wa idh qala Allahu ya Isa. Allah berfirman, wahai Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nas, apakah kamu berkata kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikan aku dan ibuku, wa ummiya ilahaini, dua ilah selain Allah. Apa kata Nabi Isa? Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Ya, subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, tidak mungkin aku mengatakan yang tidak berhak bagiku untuk mengatakannya, ya, yang tidak pantas, ya. Ini para jemaah rahmati Allah. Tadi dalam surat Al-Maidah 112, ya. In kuntu qultuhu faqad alimtah, ya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Kalau aku mengatakan itu pasti engkau tahu. Dan Allah bertanya bukan Allah tidak tahu. Ini sebagai hujjah bagi orang yang mengatakan Isa adalah ilah, Tuhan. Ya. Ini para jemaah hati Allah. Ya. Berarti di sini sudah ada keterangan bahwa memang ada orang-orang yang mengaku menjadikan Isa sebagai ilah bersama ibunya. Ya. Sementara di Quran dikatakan apa? Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasah. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah trinitas. Ada Bapa, apalagi ya? Yang trinitas apa? Bunda Maryam. Saya kurang paham. Ya, Bapa, Roh Kudus. Ya. Bahkan di Injil sendiri sudah disebutkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya, Yesus bukan Tuhan. Tayyib, kita sekarang fokusnya kepada menyikapi Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Isa alaihissalam sudah berlalu dan itu diikuti oleh orang-orang Nasoro, kemudian diberikan peringatan oleh Nabi, jangan ikuti mereka dalam menyikapi nabinya. Seperti dalam hadis secara umum, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumuh faqulna ya Rasulullah al yahuda wan nasara qala faman. Semua kalian akan mengikuti sunan, cara beragama orang-orang yang hidup sebelum kalian. Ada yang perlu oksigen, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesembuhan, ya. Semoga Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Ikuti orang-orang yang sebelum kalian, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke lubang biawak, pasti kalian ikuti. Siapa ya Rasul? Yahudi dan Nasara, siapa lagi mereka kalau bukan mereka? Nah, oleh karena itu menyikapi Nabi diberikan peringatan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Umar ibn Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 3445, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, ya. Walakin qulu Abdullah wa rasuluh, ya.
Dalam riwayat fa inna ma'ana abduhu wa faqulu abdullah wa rasul. Jangan kalian itro itu ya tutruni adalah apa? Yaitu al-ifrat al-ifrat fi al-madih ya wal mujawaza bil had, yaitu berlebihan dalam memuji sampai melampaui batas. Itu namanya al-itro. La tutruni, jangan kalian itro, jangan kalian memperlakukan aku dalam memuji berlebihan. Itu Nabi bersabda, ya, sebagaimana orang-orang Nasoro memperlakukan itro kepada Nabi Isa alaihissalam, Ibnu Maryam, ya, fa inna ma'ana abduhu, sesungguhnya aku hamba Allah, faqulu abdullah wa rasuluh, katakanlah abdullah wa rasuluh. Sudah berlalu bagi kita. Ini seru ya kalau lihat pembahasan yang ada sekarang, itu seru ya, karena yang bahas juga orang-orang penting dari kalangan mereka juga, seperti yang dibahas oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajibu an Tusohah. Dalam kita, ya akramal khalqi mali man aludu bih siwaka inda hululil hadithil umami. Wahai makhluk yang paling baik, ya, mali man aludu bihi, bagaimana dengan saya, kepada siapa saya harus minta perlindungan kecuali pada engkau. Siapa di sini? Nabi Muhammad, ya. Ini sudah dibahas, tapi juga dibantah. Ya, itu jangan lihat dohirnya. Bagaimana dohirnya seperti itu? Oh iya, itu yang ekstrim. Sekarang yang barangkali agak lunak, yang terkadang mungkin antum juga dengar di YouTube sebagai ustadz terkait dengan as-sayyid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan enggak usah pakai sayyid karena apa? Karena Nabi Muhammad sudah mengatakan as-sayyid Allah. As-sayyid adalah Allah. Ya, seperti dalam hadis Abdullah ibnu Syikhir, belum ini seorang tabi'in ya. Tapi hadis di Sahih Al-Albani. Intolaktu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulna anta sayyiduna faqala as-sayyid Allah tabarakah wa ta'ala. Atau dalam redaksi yang lain, ya, intolaktu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah faqulna anta sayyiduna faqala as-sayyid Allah tabaraka wa ta'ala qulta wa afdaluna fadlan wa a'dhamuna tulan faqala qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum wa la yastajriyannakumus syaitan. Aku pergi bersama dengan rombongan Bani Amir kepada Rasulullah, kata Abdullah bin Syikhir, ya. Kemudian kami mengatakan kepada Rasulullah SAW, engkau adalah sayyid kami. Apa kata Nabi? As-sayyid Allah tabarakah wa ta'ala. As-sayyid itu adalah Allah. Nah, hadis ini kemudian dipakai oleh sebagian orang, nggak boleh mengatakan sayyid kepada Allah Ta'ala. Ya, apakah begitu? Ya, tentu tidak demikian keterangan para ulama. Karena ada hadis yang lain, ya, yang mengatakan bahwa aku sayyidu waladi Adam wala fakhr. Ya. Aku ini sayyidnya semua anak Adam wala fakhr, dan tidak ada kebanggaan. Ntar saya carikan hadis dulu. Ya, sayyidu waladi Adam. Afwan, saya cari dulu.
Sini hadisnya sahih ya. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Wa Aliun sayyidul Arab. Atau ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyidnya anak Adam. Berarti kata sayyid ya enggak masalah untuk Rasul. Kalau tadi ketika Abdullah bin Syikhir bersama Bani Amir mendatangi Nabi dan mengatakan anta sayyiduna, faqala as-sayyid Allah tabaraka taala. Ulama menyebutkan ini mimbabit tawadu, tawadunya Nabi. Nabi mengatakan ana sayyid waladi Adam. Jadi boleh kita mengatakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Dan dari zaman-zaman ulama mengatakan, dan pernah dengar langsung dengan telinga saya di muhadarahnya Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, di muhadarahnya beliau Sayyidina Muhammad SAW. Boleh, gak ada masalah. Nah, saya katakan ada yang berlebihan, ada yang meremehkan. Berlebihan sampai sayyid dalam ucapan tasyahud dibaca. Ini tidak boleh kan untuk ibadah. Ada yang jangan semua, tidak boleh. Bahkan tidak boleh manggil Nabi Muhammad, Muhammad, tidak boleh. Ya, Allah berfirman, la taj'alu du'a an-nabi ka du'a ibadikum ba'dha. Ya. Allah berfirman, ya. La taj'alu, surat apa itu? La taj'al. Ya. Astagfirullah. Bentar. Antum buka di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 63. Surat An-Nur 63. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian. Tolong dibacakan artinya, terjemahannya, silakan. Apa? Janganlah kamu jadikan panggilan ya. Itu. Ya. Ini terkait dengan itu, dulu orang memanggil Nabi dengan ya Muhammad, ya Abul Qasim, ya, maka itu tidak sopan kepada beliau. Sehingga dalam manggil ya Nabiullah, panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau mau nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau selawatnya harus, karena termasuk bakhil ya. Raqib amfumriin dukrita indahu walam yusalli alaikul amin fakultu amin. Celaka orang yang nama Nabi ya tidak baca selawat. Nah ini. Jadi di sini menempatkan Nabi sebagai Rasul dan juga menempatkan Nabi sebagai hamba. Kalau sebagai hamba sudah kita pelajari dulu. Hamba itu ada 3 macam, 3 tingkatan. Ada ubudiyah ammah. In kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidaklah yang ada di langit dan bumi ini kecuali akan datang kepada Allah sebagai abda, hamba, baik kafir maupun mukmin. Itu namanya ubudiyah ammah. Ada ubudiyah khassah, yaitu apa? Orang beriman
Ya, orang beriman. Wa ibadur rahman. Ya, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi. Allah berfirman dalam Quran, wa ibadur rahman, surat Al-Furqan ayat 63, ya. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Di sini ibadur rahman, di sini penghambaan khusus untuk orang beriman. Kalau nabi yang ketiga yaitu apa? Ubudiyatu khassatil khassah. Apa dalilnya? Banyak. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Aqsa. Atau dalam firman Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Ya, kalau kalian ragu dengan apa yang kami berikan pada hamba kami. Nah, ini meskipun hamba, beliau itu menduduki hamba yang khusus dan lebih khusus. Kalau orang kafir mukmin secara umum sebagai hamba. Kalau orang mukmin hamba khusus. Kalau Rasul lebih khusus lagi. Artinya apa? Meskipun hamba jangan sembarangan. Tidak boleh kita mengangkat suara, ya. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu angkat suara kamu di atas suara Nabi. Meskipun di mana? Meskipun di kuburan Nabi yang sudah meninggal, nggak boleh. Ini para jemaah, nggak boleh ngangkat suara tinggi-tinggi. Ya, nah, nanti ini masih terkait dengan tauhid juga, karena memperlakukan hamba dengan sikap-sikap ketuhanan, ya bahasa kerennya sekarang ini, ya itu juga merupakan suatu kekeliruan, ya karena juga itu dilakukan oleh orang Nasoro terdahulu. Sehingga ditegur oleh Allah Ta'ala, ya dalam Al-Quran, yaitu dalam firman Allah surat An-Nisa 171, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min fa'aminu billahi wa rasulih wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum innamallahu ilahun wahidun subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Jelas akidah orang Islam. Wahai kitab, jangan kalian ghulu, berlebihan, melampaui batas dalam beragama, dalam agama kalian. Jangan kalian mengatakan atas nama Allah kecuali kebenaran. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah, kalimat Allah yang Allah berikan pada Maryam berupa kun fayakun, ya, dan ruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berimanlah kepada Allah dan para Rasul, jangan mengatakan salasah trinitas. Intahu, berhentilah, itu lebih baik bagi kalian. Sesungguhnya Allah ilahun wahid, ilah yang satu, maha suci. Allah punya anak, baginya apa yang di langit dan di bumi. Cukup Allah sebagai tempat bersandar, sebagai wakil. Barangkali sampai di sini masih belum selesai, ya, karena memang jumpa pertama tentu refresh, agar tujuannya kan cuma satu, bagaimana kita berhubungan dengan Allah itu benar, tidak hanya sekedar berhubungan sesuai dengan definisi ibadah yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ismun jami'in likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal afal adh-dhahir wal batinah. Satu nama yang mencakup segala yang dicintai dan diridhai Allah. Tahu dari mana? Quran Sunnah. Ucapan dan perbuatan, zahir maupun batin. Kalau dilakukan Allah itu namanya tauhid, kalau selain Allah namanya syirik. Kalau dilakukan kepada Allah sesuai dengan tuntunan Nabi namanya sunnah, kalau tidak sesuai namanya bid'ah. Kan begitu. Ya, ini saja fokus kita, dan itu fokus dakwah Ahlus Sunnah, dakwah salafiyah. Semoga bermanfaat. Sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ada ya nggak ada masalah. Kita tutup. Ada pertanyaan? Ada? Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada pertanyaan dari siswa kelas 9 SMP Islam Nusantara. Ustaz, mungkin agak sedikit keluar tema. Cuma si penanya ini menanyakan tentang cara atau kiat praktis di masa pandemi ini agar seseorang muslim itu istiqomah dalam mencintai, mendengar Al-Quran ketimbang musik, Ustaz. Lalu dia juga menanyakan agar bagaimana caranya untuk selamat dari fitnah wanita yang beredar di dunia maya, karena selama pelajaran daring ini mungkin juga secara tidak sengaja mungkin iklan berseliweran yang tidak senonoh, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Itu anak SMP ya. Iya. Sudah takut dengan fitnah itu ya. Insyaallah. Bagaimana dengan Bapak SMP? Ya. Pertama, pertanyaan Masya Allah bagus ya. Kiat dalam kondisi pandemi. Dalam pandemi ini yang ada kondisi kekhawatiran, ketakutan. Ketakutan dan kekhawatiran tidak hanya kehilangan pekerjaan tapi juga kehilangan nyawa, kan begitu. Orang yang berada dalam kondisi ketakutan, kalau dulu nih orang musyrik, ini orang musyrik ya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 65, tolong dibuka. Ya, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka dulu berlayar di atas laut, namanya laut pasti ombak yang ada depan belakang samping kanan kiri. Apa? Terancam. Yang mereka lakukan apa sikapnya, kiatnya? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama, mentauhidkan Allah. Ketika selamat baru syirik lagi. Nah sekarang kondisi takut, khawatir, cemas, bukan hanya urusan dunia tapi urusan nyawa. Masih bisa orang bersenang-senang karena stres. Senang-senangnya dengan musik, dengan maksiat, tidak hanya musik saja, maksiat. Tentu ini ya bertolak belakang dengan seharusnya. Bahkan juga kok mendingan, ya itu tadi ayat tadi surat Al-Ankabut ayat 65, betul ya, tolong dibacakan. Maka apabila mereka ingat Allah, mereka berdoa kepada Allah dengan merasa kematian ikhlas kepadanya. Tapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali menyembah. Syirik lagi itu ya. Nah sekarang kondisi merasa terancam, tentunya harus lebih dekat. Di antara sarananya adalah yaitu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa kiatnya? Kiatnya adalah harus ada al-khauf war-raja wal mahabbah. Rasa takut, rasa harap, rasa cinta. Takut kepada apa? Takut kepada siksa Allah, takut kepada kematian yang membuat dia tidak husnul khotimah, takut kepada kematian yang memutus dia dari amal-amal soleh. Itu berharap seandainya kau cabut nyawaku ya Allah, aku berada di atas jalanmu. Berharap meskipun amal sedikit diterima oleh Allah Ta'ala. Cinta dengan ayat Quran, senang dan cinta. Itu ya, itu baru dikatakan adalah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Surat Al-Baqarah 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang beriman, orang berhijrah, orang berjihad, maka merekalah yang mengharapkan rahmat Allah. Sudah iman, hijrah, jihad. Apa hijrah? Kembali definisi hadis al-muhajir man hajara amma nahallahu anhu. Muhajir adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang Allah Ta'ala. Mujahid itu apa? Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah.
Mujahid adalah orang yang memerangi dirinya untuk selalu taat pada Allah Ta'ala. Maka dia sudah beriman, berusaha meninggalkan semua yang dilarang, berusaha terjatuh. Nama sudah berusaha terjatuh, istighfar. Dan memerangi diri untuk taat pada Allah, baru itu mengharapkan rahmat Allah. Terutama kondisi COVID seperti sekarang ini. Jangan stres kemudian bawa kepada maksiat. Kiatnya harus yakin bahwa itu takdir dari Allah Ta'ala. Mohon doa pada Allah Ta'ala. Kemudian usaha, tawakal, syukur, sabar. Ini jadi visi misi di masa pandemi untuk anak kita di sini. SD, SMP, TK semua. Dan sudah saya jelaskan di awal pertemuan daring dengan mereka. Supaya apa? Supaya survive, supaya kita eksis, bahwa kita itu semua tidak lepas dari takdir Allah. Sehingga dalam menyikapi perkara sesuai dengan kehendak Allah. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali karena izin Allah. Barang siapa beriman pada Allah, imannya benar. Nah, ini perlu kita belajar tauhid sekarang ini supaya imannya benar. Kalau imannya benar, yahdi qalbah. Allah akan berikan hidayah, Allah akan berikan petunjuk ke hatinya. Sehingga apa? Melihat gambar sesuai dengan yang sebenarnya. Tidak terbalik, merah dikatakan putih, hitam dikatakan putih, putih dikatakan hitam. Loh, bisa tidak terbalik begitu? Bisa. Apa dasarnya? Nabi bersabda, turadul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasir, 'udan 'uda. Fa'i qalbin usribaha nukitat fihi nuqtatun sauda wa ai qalbin ankaraha nukitat fihi nuqtatun bayda hatta ta'udal qulub 'ala qalbain qalbin aswad murbaddan kalkuzi muzakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ashraba min hawa wa qalbin abyad la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Rawahul Bukhari an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bersabda, fitnah itu apa? Fitnah syubhat dan syahwat. Tadi masuk telanjang tuh syahwat, harta syahwat, wanita syahwat, tahta syahwat, syubhat macam-macam, garis lurus, garis bengkok, itu syubhat, firqah sesat, syubhat semua. Itu ditawarkan dan sekarang nampak, sekarang ini benar-benar. Kalau dulu jauh daerah tergantung apa yang berkembang di daerah itu. Kalau sekarang antum mau melihat Iran ada, lihat Irak juga ada, mau lihat Saudi semua ada di sini. Kalau kita tidak minta perlindungan kepada Allah Ta'ala, jari jemari yang lentik ini akan liar untuk membawa kita berselancar di dunianya Mbak Maya ini, dan bisa ketemu dengan Maya beneran, ya, itu si Maya, ya, yang melenakan antum, melenakan kita. Ini para jemaah rahmati Allah, ditawarkan kepada hati sedikit demi sedikit, sehelai demi sehelai, seperti anyaman tikar. Dan hati siapa saja yang menerima fitnah itu akan ada di atasnya noda hitam. Dan siapa saja yang menolak akan ada noda putih. Kalau banyak noda hitam, hatinya tertutup. Sampai Nabi memberikan pemisalan kalkuzi mujakhian. Hitam seperti belanga terbalik. Sudah belanga, hitam terbalik. Nah, belanga itu isinya kan untuk ngisi air. Air kehidupan, syariat, terbalik. Nggak bisa dia ngisi. Apa terjadi? La ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaron illa ma asyraba min hawa. Yang terjadi adalah dia tidak bisa mengenal yang ma'ruf, tidak bisa mengingkari yang mungkar. Ulama menyebut tauhid dikatakan sesat, wahabi, macam-macam. Syirik dikatakan ini adalah kearifan lokal. Wah, namanya cantik, arif. Kearifan lokal. Ya, perbuatan bid'ah ini adalah budaya. Sementara sesuai dengan sunnah, kemurnian, ya wahabi sudah. Ya, dan saya punya bukti, nanti saya buktikan. Pak Karno aja mengakui wahabi. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, di mana beliau itu ulama mereka juga mengakui dalam kitabnya bagaimana dakwah salafiyah di Saudi diakui dakwahnya Syekh Muhammad, ya, akidah yang sahihah, yang safiyah, yang murni. Ini, ya, nanti kalau bikin video ulama umaro ngakui wahabi. Siapa umaronya? Garis merah Pak Karno. Nah,
Sekarang merah sama hijau kan kumpul itu, nomor 1 sama nomor 2. Betul? Nah, itu. Ini. Garis merah, ingatan kadrun, kadal gurun. Nih, Wahabi katanya nih, Pak Kanu bilang begini, ada di bawah bendera revolusi. Ya. Kemudian tadi Sayyid Alawi ada di kitab Mafahim Yajibu Antusohah diakui. Jangan kecil hati kita. Sudah ada yang bela, mereka sendiri yang bela. Tinggal ini diungkap aja, ya diungkap. Terima silakan, enggak ya terserah. Itu, ya. Nah, kalau hati terbalik, tidak bisa mendengar ma'ruf, nggak bisa, susah. Kecuali selalu ngikutin yang hawa nafsunya. Nah ini, ya. Nah itu sekaligus jawaban yang kedua. Ya, satu pertama dua sudah terjawab insya Allah. Dan itu tidak hanya bagi penanya, itu penanya anak kelas 3 SMP. Anak SMP, mari bapak-bapak SMP juga sama, apalagi kakek-kakek SMP. Ya, kakek SMP, kakek siapa? Sa'id ibn Musayyib, seorang tabi'in, berumur 70, ada yang mengatakan 80 tahun. 70 tahun, apa yang beliau katakan? Yang paling beliau pertama kibarut tabi'in, ulamanya para tabi'in. Yang kedua sudah tua, sudah sepuh, 70 tahun. Yang ketiga buta. Apa yang beliau katakan? Yang paling aku takuti fitnah wanita, apalagi ente, apalagi antum ini ya, semua nih. Cuma sama yang ngomong juga sama. Ya, ma taraktu ba'di fitnatan asyadda 'alal rijal minan nisa. Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki selain wanita. Maka kita minta perlindungan pada Allah Ta'ala. Ya, kalau mampu kawin lagi, jangan takut. Ya kalau takut ya silahkan bikin perkumpulan suami-suami takut istri, ya boleh, nggak masalah. Karena apa? Dalam ayat wa in khiftum, kalau kamu takut ya sudah. Ya, kan ada ayatnya kalau takut ya sudah, kalau penakut. Syekh Sulaiman juga mengatakan saya termasuk penakut itu, muwahhidin ya, satu. Itu. Kalau berani ya silahkan untuk menjadi fitnah. Dan banyak wanita-wanita yang belum ada suaminya. Istri kita setuju semua. Saya setuju, ta'addud itu poligami, asalkan bukan suami saya. Ya, saya setuju ta'addud asal bukan suami saya. Itu, ya bagus itu, argumentasi yang cakep. Ya, jadi nggak kena dalil, juga nggak kena suaminya. Ya, solusi itu. Ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farji wa man lam yastati' fa alayhi bisyam fa innahu lahu wija. Para pemuda, hadis Imam Bukhari. Para pemuda yang mau kawin, nikahlah. Ya. Karena itu bisa menjaga pandangan, bisa menjaga kehormatan, kemaluan. Yang tidak mampu puasa. Masa puasa terus? Kawin. Ya, kalau memang mau lebih, tafadhol kalau berani. Ya, itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini cukup pertanyaan anak SMP mewakili bapak dan kakek SMP. Insyaallah. Ya, itu sudah masya Allah pertanyaannya anak-anak. Ya, sampaikan salam saya. Jazakallahu khairan atas pertanyaan itu dan amalkan serta memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Sampai di sini semoga istiqomah, semua dijaga, kita semua oleh Allah taala diberi kesehatan, ya kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, kakek kita, saudara kita semuanya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi. Jangan lupa hendaklah ya baca zikir-zikir kepada Allah, baca doa-doa kepada Allah di waktu-waktu yang mustajabah agar Allah melindungi kita. Seandainya terjadi in asabaka syai'un fala takun law anni fa'altu lakana kada wa kada walakin kun qadarullah wa ma syaa fa'ala li'anna law tafta amal syaitan. Rawahu Muslim. Kalau engkau ditimpa musibah jangan mengatakan seandainya begini maka begitu, seandainya begitu maka begini, tapi katakan Allah sudah mentakdirkan, apa yang Allah takdirkan maka terjadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.